Saudara, hari ini kita masuk dalam seminar pengakuan iman rasuli yang keempat. Kita akan membicarakan tentang Roh Kudus sebagai sang penolong. Saudara, kalau kita melihat di dalam pengakuan iman rasuli, kata tentang Roh Kudus ada pada dua inti ini, ya. Yang dikandung dari Roh Kudus, ya, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya kepada Roh Kudus. Itu statement utamanya tentang Roh Kudus. Langsung gereja yang kudus dan dan seterusnya. Saudara, mengapa begitu pendek tentang Roh Kudus? Sejarah ini dimulai, ingat, kira-kira beberapa abad yang lampau, di abad awal, dan tahun 800 atau abad 9 baru menjadi formal masuk di dalam gereja, menjadi pemakaian yang dimasukkan di dalam ritual sebagai dokumen resmi, ya. Sekalipun dari tahun 400-an sudah ada. Nah, isu-isu di abad awal, abad 1, 2, 3, 4, sampai 5 adalah isu yang paling utama tentang kristologi, ya. Jadi siapa itu Kristus? Nah, itu menyita isu yang sangat luar biasa sekali. Sehingga bicara tentang Allah, bicara tentang Roh Kudus, pada waktu itu tidak menjadi isu yang terlalu rame gegernya, begitu ya. Dan yang kedua, era itu juga adalah era bagaimana kanonisasi Alkitab. Mana sebetulnya yang bisa dibilang Alkitab, mana yang bukan. Karena jangan lupa, kitab-kitab itu berdiri sendiri-sendiri. Sehingga pada waktu mau dikumpulkan, mana nih? Nah, sehingga terjadilah kanon, alat ukur satu sama lain, saling mengukur pada dirinya. Nah, kemudian saudara yang kekasih, di tengah-tengah isu seperti itu, sehingga statement ini sangat sedikit. Tetapi sekarang menjadi persoalan serius bagi kita, karena di era-era akhir ini, khususnya abad 20, ya, terutama di dalam kegerakan munculnya gerakan apa yang disebut sebagai karismatik. Kalau saya bilang gerakan karismatik, saya tidak sedang bicara gereja, ya, karena karismatik adalah sebuah gerakan sebetulnya yang kemudian gereja mengadop, gereja-gereja tertentu mengadop semangat itu dari kata karismata atau karunia. Nah, mulailah isu geger soal Roh Kudus ini, karena orang mulai membicarakan karunia roh. Sayangnya gereja begitu getolnya membicarakan karunia roh, tetapi kemudian abai terhadap dua roh. Lalu makin hari justru identitas dari Roh Kudus itu makin rancu, saudara. Sebetulnya apa ini Roh Kudus? Problemnya sangat serius, begitu ya. Nah, oleh karena itu seminar kita hari ini menjadi satu seminar yang penting, supaya ketika kita mengatakan satu statement atau mengatakan saya percaya kepada apapun itu dalam pengakuan iman rasuli, jangan sampai kepercayaan kita tidak kita pahami dan tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Kita nggak mau jadi gereja seperti itu, ya. Kita mau jadi gereja yang bertanggung jawab terhadap apa yang kita katakan, apa yang kita lakoni, dan segala pemahaman yang benar menjadi dasar dari tiap tindakan yang akan kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara, sekarang mari kita coba menjelajah. Roh Kudus seringkali diidentikan sebagai generasi ketiga dari karya Allah. Generasi pertama, seperti yang saya katakan, ada periodenya selalu digambarkan. Allah Bapa itu pencipta, Allah Anak itu penebus atau PB, lalu Allah Roh Kudus ya masa kini. Maka disebut selalu sekarang ini adalah eranya roh, pencurahan roh, gitu ya. Saya lagi bingung sebetulnya istilah pencurahan roh itu apa sih? Ya. Nah, kemarin beredar BB saudara lalu mengatakan ini adalah Gimel Ayin, tahun ini adalah tahun unta dan seterusnya. Lalu ada seorang karunia nabi yang katanya karunia penglihatan hebat, lalu melihat leher unta, dan unta itulah simbol kekayaan. Ya, jadi tahun kita ini adalah tahun barunya Israel, adalah kekayaan. Kira-kira itulah intinya. Yang menjadi menarik saudara, dikatakan bagaimana kekayaan itu menjadi tahun kelimpahan yang luar biasa. Karena unta adalah simbol dari pakai orang-orang di Alkitab, ada Abraham, ada Daud, dan lain-lain lah digambarkan di sana. Orang kaya. Mungkin yang bikin atau melihat membuat ini lupa, ya, bahwa orang Beduinya miskin itu sampai sekarang pun masih pakai unta. Jadi kadang-kadang saya pikir ya, orang memaksakan Alkitab itu untuk seenak perutnya, bagi saya agak mengerikan. Ya, dan yang kedua, saya tidak ngerti bagaimana orang bilang tahun ini tahun kekayaan, karena Eropa lumpuh babak belur, Amerika masih terseok-seok, Jepang, China pun sudah menunjukkan angka-angka yang juga tidak terlalu positif. Indonesia, semua komoditi lagi turun, CPO turun, ya, tambang turun, banyak yang turun. Ya, yang cuma naik itu emas di Gambir. Ya, Mas Anto, Mas Yaki naik kereta api. Semua lagi drop turun. Nah, kalau hasil bumi turun itu paling signifikan, saudara. Ya, sehingga memang ada gejolak walaupun dianggap sementara, tetapi akan menutup tahun ini. Kita akan perlu dengan nilai-nilai yang harus hati-hati, sangat kompetitif hidup ini. Ya,
Nah, oleh karena itu, Eropa yang semakin meroket, saya nggak ngerti. Ini orang nubuat apa-apa. Makanya bedanya nubuat sama lu buat. Kalau lu yang buat selalu bikin bingung. Ya, kalau nubuat itu clear dan dia nggak akan bicara kau akan kaya akan apa. Baca Alkitab jungkir balik pun kau baca nggak ada. Nah, begitulah seharusnya kita memahami kebenaran. Nah, ketika kita bicara tentang Roh Kudus, hati-hati. Ya, pertama, dia bukan hanya ada di PB atau masa kini, sejak PL. Bahkan ketika Alkitab dimulai di Kejadian 1, justru dimulai pada mulanya langit bumi belum berbentuk, gelap gulita, kosong dan seterusnya. Nah, Roh Allah melayang-layang di sana. Saudara, kata melayang-layang bukan hilang keseimbangan seperti kertas jatuh melayang-layang. No, itu activity. Roh Allah itu beraktivitas. Untuk apa? Maka kalau kita baca pasal 1 secara keseluruhan, dia mempersiapkan karya penciptaan. Dia mencipta. Dari mana kita tahu? Kejadian 1 ayat 26 berkata, baiklah kita, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu di dalam Kejadian 6 ayat 3, ketika dikatakan rohku, yaitu Roh Kudus tidak akan terus menyertai manusia, sebagai simbol gambar dari kejatuhan, di mana blessing yang diterima hidup dalam kekekalan ditarik secara perlahan daripada manusia, sehingga bentuk penghukuman ada di generasinya yang hidup kira-kira 1000 tahun. Nuh lebih dari 120, tetapi sejak Nuh dikatakan era itu akan turun hingga 120 tahun saja umur manusia. Lalu Tuhan bicara lagi kepada Musa, umur manusia tinggal 70-80 tahun. Ya, lebihnya tinggal kesusahan. Artinya sudah sangat tua. Musa sendiri berumur 120. Maka degradasi usia, bagaimana Allah menghukum manusia, menjadi fakta di mana krisis di dalam kehidupan, kualitas yang merosot dalam hidup manusia. Orang Tuhan tidak akan memberi kepada manusia peluang untuk umur yang panjang sampai dunia dihabiskan, muncul langit baru, bumi baru, barulah hidup yang kekal, di mana roh memberi kehidupan selama-lamanya. Maka istilah roh dalam bahasa Ibrani pakai nefas atau nafas. Hidup itu simbolnya, bukan nafas, bukan. Ya, hidupnya. Ya. Nah, jadi ini yang kita mesti mengerti. Di dalam bilangan dia bisa muncul roh Allah, rohku, roh atau rohmu. Ketika pemazmur mengungkapkan tentang roh Tuhan yang memimpin dia, ya. Lalu roh Tuhan sendiri pun dipakai juga, ya. Roh Tuhan baik dalam bentuk roh Yahweh, roh Tuhan, roh Adonai, ya. Roh Kudus ada di dalam PL. Roh Kudus istilahnya bukan hanya muncul di dalam PB. Jadi kalau kita mendetek di dalam PL, completely saudara akan mendapatkan pemahaman yang utuh, lengkap semuanya. Jadi saudara-saudara, adalah celaka yang sangat mengerikan kalau kita mengatakan era ini adalah era Roh Kudus. Tetapi kecelakaan itu selalu terjadi karena tidak sedikit pengkhotbah yang naik di atas mimbar mengatakan sesuatu yang salah. Jadi ini ironis sebetulnya. Sehingga pertanyaan gereja mau kemana sebetulnya? Ya, ini bahayanya setengah mati. Karena itu ya, makin saya pikir, makin saya renungkan. Ketika Tuhan berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saya semakin pikir, dengan realita hidup yang kita lihat ya, benar banget. Karena pengaruh gereja tidak lagi signifikan sekarang ini. Gereja itu tidak lebih dari sebuah organisasi, kumpulan ibadah, ritual orang Kristen yang memenuhi apa yang menjadi seleranya, tetapi tidak mempengaruhi sekitarnya. Sehingga gereja-gereja yang punya pengaruh makin hari makin berkurang. Ini perkelahian kita yang cukup serius, saudara. Ya. Sehingga kita hanya ribut urusan-urusan sekunder, tapi yang prinsip seringkali terabaikan. Membangun manusia yang seutuhnya. Ya. Nah, ini menjadi pergumulan serius kita. Bagaimana melatih, bagaimana membangun. Dan ini bukan hal yang paling sederhana. Ini yang hal paling sulit dalam kehidupannya. Ya. Nah, kita ada di sana dan kita berkelahi di sana. Jadi di PL kita melihat itu. Kemudian di dalam PB, ya, roh itu disebut juga roh Allah, ya. Tetapi juga ada istilah roh, termasuk roh Tuhan tadi, ya, kurios yang dipakai di sana. Roh Kudus, roh Yesus, ya. Roh Yesus itu bukan Yesus punya roh, bukan. Itu mengacu sebetulnya pengidentifikasian bagaimana roh bekerja di dalam Allah, Allah di dalam roh, roh dalam Yesus, Yesus dalam roh. Dua pribadi yang menyatu. Jadi kalau roh Allah bukan rohnya Allah, lalu beda sama Roh Kudus. Lain. Saya adalah manusia yang terurai.
Tanganku bukan aku, tanganku bagian dari aku. Saudara yang mana? Saudara siapa? Coba tanya. Saudara siapa? Manusia kan ya? Yang mana saudara? Coba tunjuk saya. Anda bilang, ini saya, itu dadamu. Ini saya, itu kepalamu. Yang mana kau? Ya badanku. Lalu yang di dalam hatimu enggak? Nah, ribetlah kau pulang. Sehingga itu satu kesatuan yang utuh. Tanganku bukan aku bukan tanganku, aku utuh satu. Ya tanganku, ya kakiku, ya semuanya aku. Itu aku. Kalau ini tanganku. Tetapi Allah adalah Allah yang satu. Kau tidak bisa urai seperti itu. Ini tangannya dilepas ini. Perasaan apa? Hakikat Allah apa? Ya hakikatnya, ya sifatnya, ya dia. Kasih adalah hakikat Allah, sifat Allah. Yes, tapi Allah itu sendiri kasih itu. Jadi mengurai Allah dan mengurai manusia, bumi langit bedanya. Karena kita adalah makhluk yang terbatas, dia tidak. Itu sebab dia maha hadir. Dalam satu waktu bisa ada di mana-mana. Kita tidak. Kita nggak maha hadir. Saudara ada sini, nggak ada di luar sana. Beda keberadaanmu dan keberadaanku dengan keberadaan Allah. Bumi langit bedanya. Jadi kalau mau mencari analogi, hati-hati dulu. Boleh pakai analogi, tapi jangan kemudian paksakan. Sehingga sekarang sebetulnya terjadi pemaksaan. Kenapa? Karena tidak menyadari, memahami doktrin Allah itu utuh. Sehingga mengambil contoh kadang-kadang kebablasan semua. Ya. Ini kita mesti hati-hati, susah. Ya. Nah, jadi kita mesti memahami, melihat itu semua dengan utuh. Dia disebut roh kebenaran. Karena dia mengajarkan kebenaran, dia penghiburan, roh penghiburan. Karena dia menghibur. Siapa dia? Ya Allah itu. Jadi saudara bisa melihat berbagai istilah datang silih berganti, baik di PL maupun di PB. Ya, ini menarik. Ini gambaran saya dan cara saya menafsir saja ya, memberikan gambaran. Allah itu transenden jauh sana, oke? Sehingga semua orang takut dan tidak tergapai. Lalu kemudian Yesus datang menjadi Allah yang imanen, oke? Kita melihat Dia sama dengan melihat Bapa. Imanen, Immanuel, dekat, ada, bersama. Transenden jauh di sana, imanen dekat di sini. Nah itu kata dari Immanuel, oke? Imanen itu kalau dekat. El daripada Uel itu adalah daripada Elohim, Allah yang ada dekat kita, menyertai kita. Nah, sekarang Allah yang menyertai kita itu, Yesus itu kan pergi ya, sehingga gambarannya menjadi yang terus menyertai kita. Jadi artinya penyertaan Allah yang tidak pernah berhenti di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Tapi yang tiga ini bukan tiga periode. Buat kita kepentingannya. Karena kalau saya ditinggalkan, saya tertinggal dia. Itu saya seperti murid-murid. Kau tidak akan sendiri. Aku akan minta Roh Bapa datang menyertai kamu, menolong kamu. Emangnya Roh Kudus belum ada sebelum Yesus naik? Sehingga ada orang bicara. Jadi saudara, sebelum Yesus naik itu Roh Kudus belum datang. Lah yang dipilih itu roh apa dong? Kacau balau kan? Padahal ketika si Petrus berkata, engkaulah Mesias anak Allah, Yesus bilang, stop Petrus, bagus apa yang kau katakan. Tetapi ingat, bukan kau yang mengatakan itu, melainkan apa? Roh Bapakku. Jadi Yesus belum hadir. Jadi momentum itu harus dipahami pada konteks kita, untuk jaminan penyertaan kita. Karena murid-murid nanti nggak melihat Yesus lagi secara fisik, itu loh. Sehingga dia mendowngrade dirinya supaya kita ngerti bahasanya. Ya. Saya harus mengolah seluruh pemikiran-pemikiran yang filosofis. Saya harus memakai berbagai pemahaman-pemahaman teologis dan memikirkan apa ya yang sederhana, yang kira-kira bisa komunikatif dengan jemaat itu, supaya jemaat ngerti. Kalau saya pakai istilah teologis terus-menerus, saudara nggak akan ngerti, mikirin istilahnya nggak selesai-selesai. Maka saya akan gagal menyampaikan berita yang semestinya. Kan begitu. Sehingga saya harus berkelahi terus, berjuang terus bagaimana supaya dipahami dalam konteks yang pas. Nah, begitulah Allah terhadap kita. Kita nggak mampu, sehingga bahasa pun dipakai, maka menyesal Allah. Ada di Alkitab. Tapi Samuel juga bilang Allah tidak mungkin menyesal karena dia bukan manusia bisa menyesal. Bingung dia. Jadi sebetulnya Allah bisa nyesal apa enggak? Allah tidak bisa nyesal seperti manusia menyesal karena dia tidak terbatas. Jadi kenapa dibilang Allah menyesal? Kepedihan, kesakitan hati yang amat sangat mendalam.
Dia nggak mungkin menyesal, tapi digambarkan menyesal. Berapa amat sangat sedihnya melihat keberdosaan manusia. Itu maksudnya. Tapi nggak ada bahasa yang sangat tinggi bisa membayangkan, menggambarkan Allah yang bersedih hati dengan perilaku manusia. Maka dipakailah bahasa menyesal yang merupakan gambaran yang sebetulnya membingungkan ketika ditempelkan pada Allah. Bisa menangkap kedekatan itu. Jadi kita melihat itu menarik sesuai. Sehingga saya akhirnya membaca Bapak, lihat Alkitab itu, wow luar biasa loh. Cuma sayang ketika dia mendekat, saya bayangkan kayak anak-anak, kita bercanda-canda sama anak-anak mulai dekat, nanya kurang ajar. Persis lah kayak kalian ya. Dekat-dekat Tuhan kurang ajar sama Tuhan kan begitu. Kelewatan jadinya. Tuhan pun mulai dijengkal, diubek-ubek begitu. Kelewatan. Dekatlah tapi hormatlah. Jangan jadi besar kepala. Ya, nah di sini kita harus memahami betul. Nah, di dalam Alkitab, Allah Roh Kudus yang disebut itu juga muncul dalam berbagai pelambangan. Nafas atau nefas. Ya, maka pengkhotbah itu pun menarik. Siapa yang tahu nafas manusia pergi kemana dan nafas binatang pergi kemana? Nefas. Roh manusia kemana? Roh binatang kemana? Itu di pengkhotbah. Tapi karena otak kita sudah terkontaminasi dengan trikotomi, manusia tidak tubuh, jiwa, dan roh, jadi binatang. Bedanya manusia, nggak punya roh. Ini rumit juga loh. Maka menelusuri itu jadi tidak sederhana. Tetapi the quality of human ini beda sama binatang. Dia high. Karena di dalam nafas hidup yang Tuhan berikan, dia diberi kesegambaran sehingga mampu mengerti Khaliknya, bisa melayani Khaliknya, bisa menjalankan tugas yang diberikan oleh Khaliknya, Sang Pencipta. Mengagumkan. Jadi membedakan manusia dan binatang, manusia dan alam semesta itu mesti pelan-pelan diuraikan. Jangan bertabrakan sama Alkitab. Kita mesti ngerti Alkitab dulu penuh, ditek pelan-pelan, mulai ngikutin pelan-pelan. Kadang-kadang memang kita tergoda kalau kita punya disiplin ilmu lain, lalu kita berasumsi berdasarkan disiplin ilmu kita, tapi kita belum membaca seluruh pemahaman konstruksi dari Alkitab. Memang bisa lompat-lompat saudara. Ya. Jadi dia digambarkan nefas. Dia disebut juga angin. Ya. Bahkan ketika Yesus ngomong sama Nikodemus pun begitu. Dari mana angin datang, kemana angin pergi kau nggak tahu, tapi ada kan. Nah itu kita juga sering bicara sama anak-anak tentang Allah. Angin nggak ada, tapi ada. Bisa lihat nggak, pegang nggak, rasa iya. Nah Allah juga begitu. Itu kan bahasa yang kita pakai. Ya. Guru-guru kalau kreatif ngajar doktrin Allah, bawa tuh radio, taruh di situ, dengar suara rekaman, ngomong sama anak-anak, mungkin acaranya atau apa direkam, biar anak-anak tahu suara siapa, suara Pak Bigman, mana Pak Bigmannya, nggak kelihatan, pegang orangnya, nggak bisa, tapi itu suaranya iya, tapi ada, kan nggak kelihatan, enggak, begitulah Allah, kan kira-kira begitu ya, makanya kita pinter-pinter, kalau guru sekolah minggunya pinter. Nah, guru sekolah minggu kita udah mulai pinter. Belajar terus, ikut pembinaan, ikut pelatih. No easy. Tanganku terbatas, kakiku terbatas. Kadang-kadang saya berpikir, Tuhan kalau semua yang ku tahu ini ya, bisa kutumpahkan begitu. Aduh. Mau bicara apa kalian sama saya? Mau bicara sekolah minggu, ayo remaja, ayo pemuda, ayo. Dari mulai organisasi sampai programnya, sampai bahannya, sampai ke pelatihannya. Begitu ke jemaat, begitu. Tapi saya kompak apik, nggak haru-haruan. Memang lagi latih terus. Dan coba mulai pikirkan dan terus berdoa, Tuhan, tambahkan tanganku, tambahkan kakiku. Orang-orang yang mencintaimu, yang bisa sehati sebeban untuk ambil bagian dalam pelayanan ini, yang bisa menangkap kemana arah kaki ini melangkah, untuk menangkap apa yang jadi kehendak. Ini beban doa besar. Ya. Di belakang rumah saya ada persekutuan yang mereka sudah dirikan kira-kira 2 tahun. Ya, minta bantu dana, Pak, saya sering kali bantu mereka juga. Ya, mereka tahu saya pendeta. Kemarin telepon, Pak, bisa pelayanan enggak di tempat kita? Apa yang dikerjakan? Itu anak-anak apa namanya, orang-orang pinggir kereta api ya. Oke, ini saya nggak kebayang waktunya. Tetapi saya coba mau tahu kamu kerjakan apa. Nah, saya lihat, saya akan bikin satu tim untuk bantu mereka dari gereja kita untuk bantu. Ya.
Dia butuh pengkhotbah, dia butuh ini, butuh itu. Mau kemana? Kita juga sebenarnya belum jelas, Pak. Cita-cita sih begini begitu. Biasalah, semua ngomong di atas kertas kan gampang. Tetapi saya tahu kesulitannya. Tapi saya suka hatinya dan mau kerinduannya. Pak, murni nggak orangnya? Saya juga nggak tahu. Yang saya tahu, ini patut diperhatikan dan digarap, dikerjakan. Dan kita punya situ. Tapi badan saya nggak bisa. Nah, ini kita akan bikin satu tim. Ya, saudara, ayo hati ini kita lakoni, kita jalani supaya kita bisa melayani Tuhan yang hidup itu. Ya. Bagaimana semua itu dikerjakan? Dia hadir di hidup kita. Jari Allah itu adalah Roh Kudus, itu gambarannya. Api, merpati, pedang, air, dari PR sampai PB. Semua mengungkapkan. Maka ketika ditulis dan menjari itu, Roh Tuhan itu menulis pada kita kebenaran itu, dan melukis di hati kita apa itu pertobatan dan kebenaran. Tertulis dalam manusia batinmu, bukan daging. Ditulis dalam loh riwa jiwamu, bukan loh batu lagi. Siapa yang nulis itu? Roh Kudus. Itu namanya diajarkan, ditanamkan, diingatkan kepada kita. Itu yang membuat kita bergolak selalu dalam melayani Tuhan kita, saudara. Ya, Roh Kudus itu seorang pribadi. Maka dikatakan, aku akan minta seorang penolong. Kejadian 1 ayat 3, 2, pencipta, dia pemimpin. Maka kita menyebut dia pribadi ketiga Allah Tritunggal. Di dalam Kejadian 1, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dalam Yesaya 6 ayat 8, siapa yang akan diutus untuk kami? Bahasa Indonesia pakai aku, Inggrisnya pakai us. Mestinya kami. Bukan untuk I am. Us. Kata L dari Elohim adalah bentuk jamak. Nah, jadi saudara, kalau kita melihat seluruh bagian kebenaran itu kita rekonstruksi, luar biasa, sangat mencengangkan. Karena begitu kuatnya, begitu ajaibnya, begitu luar biasa. Maka di Matius 3 ayat 16, maka tampaklah burung merpati, Roh Kudus ya, lalu suara Allah dan berkata, inilah anakku yang kuperkenan. Anak ada di situ. 3 pribadi, lihat. Dalam keselamatan, ingat, karena begitu besar kasih Allah. 1, diberikan anak yang tunggal. 2, Yesus. Tapi tidak ada yang bisa percaya kalau bukan karena siapa? Roh Kudus. Tanpa Tritunggal tidak ada penebusan. Kita saja yang cupet penebusan Yesus Kristus. Memang Yesus yang mati di kayu salib. Tapi kau pikir kau bisa percaya kepada Yesus itu kalau bukan karena siapa? Roh Kudus. Roh Kudus akan menginsafkan manusia akan dosa. Yohanes 16. 1 Korintus 12 ayat 3, tidak ada yang bisa mengatakan Yesus Kristus Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Wow, thanks God. Luar biasa ya. Dia pribadi. Ya. Dia pencipta. Saudara, menarik ketika dikatakan dia mempersiapkan penciptaan. Yes. Lalu jelajah lagi, bacakan saudara. Dia menciptakan manusia. Yes. Dia menciptakan alam. Yes. Mazmur, Ayub, berceceran di dalam semua. Roh mula yang menjadikan segala sesuatu. Roh mula yang berbuat ini. Waduh, indah banget ya. Cuma lagi-lagi kita ini adalah manusia yang kalau membaca Alkitab tidak melakukan exegese, melakukan exegese, tapi melakukan exegese. Di otak kita ini udah ada konsep nih. Roh Kudus, penolong, cari ayatnya. Kalau Allah Bapa pencipta, cari ayatnya. Lalu kita pilih-pilih lah dia. Bacalah Alkitab, exegese, gali. Apa pesan Alkitab buat kita? Bukan apa yang ada di otak kita, cari pendukung ayatnya. Maka barang siapa pengkhotbah mencari pendukung ayat, dia sudah melakukan kesalahan fatal. Ya, syukur-syukur Tuhan masih murah hati jaga dia. Kesalahannya, nggak sampai menyesatkan gitu ya. Tapi tolong, kalau tidak pernah menyadari dan terus-menerus, dari mulai agak salah beneran jadi sesat nanti ujungnya. Saya menemukan banyak pengkhotbah seperti itu. Aku jadi ngerti sekarang. Dulu saya tahu dia nggak begini. Coba kita detect, terlalu banyak jadwal khotbahnya.
tapi tidak ada pernah pembelajaran. Orang mesti bikin sensasi baru kan, akhirnya jadi kacau balau udah semuanya. Larilah ke sana, larilah kemari. Pikirannya lebih banyak daripada pesan Alkitab. Ayat-ayat Alkitab itu diperkosa habis-habisan, dilepaskan dari konteksnya. Ini gawat setengah mati. Jadi kalau saudara lihat Roh Kudus sebagai pencipta, jelas di Alkitab, ya, clear, detail. Ya, itu menjadi pembelajaran penting buat kita. Kemudian dia adalah penebus. Dia memberi nubuat keselamatan kepada manusia. Apa itu keselamatan? Kemudian dia menginsapkan manusia akan dosa. Bagaimana manusia harus sadar akan dosa itu. Dan Roh Kudus itu menolong supaya orang percaya kepada dia. Ini menjadi penting. Jadi dia memberi nubuat keselamatan. Yes. Tidak ada apapun yang ditulis di Alkitab itu datang dari mau-maunya orang. Roh Kudus mengilhamkan apa yang akan terjadi. Dan ketika digenapi, diinsapkannya manusia. Ini loh yang aku bilang dulu, Yesus itu. Baiklah Roh Kudus. Nah, sekarang percayalah padanya. Dia lagi kok. Luar biasa ya. Karena itu kita terlalu sempit memahami Roh Kudus, jadi cenderung salah, dan itu yang saya bilang tadi menakutkan. Nah, repotnya memang selalu kecenderungan orang Kristen, tahu dikit pun berani bicara banyak. Kita kurang rendah hati untuk belajar banyak, bicaranya dikit. Yuk, belajar dulu yuk, baca baik-baik yuk. Saya belajar mati-matian untuk belajar mau memahami orang lain. Ya, saya rasa saya pintar. Saya rasa saya hebat. Saya rasa saya jago. Sehingga saya merasa gak perlu dengan orang lain. Tapi saya tahu betul itu salah dan tolol goblok. Maka aku maki diriku. Saya dengerin orang. Saya suka dengerin di TV. Tapi ini saya bisa belajar. Dari kesalahan orang pun kita bisa belajar. Dan kadang-kadang ada orang yang khotbahnya totally salah memang. Ada totalitas itu salah. Tetapi ada statement-statement yang bagus. Bisa kan diambil? Kenapa tidak? Akhirnya saya sadar betul kerendahan hati akan memberikan banyak informasi. Ketinggian hati akan menutup informasi penting buat kita. Apakah Pak Big rendah hati? Tidak, saya belajar. Saya mau jadi itu. Saya tidak suka hanya dalam kata-kata. Saya belajar melakoni. Saya belajar menghajar diri saya. Saya belajar mengubah diri saya. Saya tidak pusing posisi saya setinggi apa, keterkenalan saya seberapa. Tapi saya penting melakukan apa yang harus saya lakukan. Kadang-kadang saya ngapain melakukan ini? Kok kurang gengsi, kurang ini. Tapi makin hari saya pikir tidak. Jadi saya berkelahi dengan diri saya. Yes. Kenapa Pak? Saya sadar sesadar-sadarnya. Itulah kemurahan Roh Tuhan yang selalu mengingatkan aku yang suka lupa pada diri. Itulah kemurahan Tuhan yang menolong kita. Ayo nikmati itu. Tapi kadang-kadang saya pun udah jelas dia ngomong, saya lawan juga. Bebal juga. Yes. Tidak perlu kita munafik untuk itu. Memahami kebenaran. Nggak ada lulusnya, saudara. Hari ini kayaknya perasaan udah tahu ya. Besok babak belur lagi. Buku itu terus bergumul. Tapi bersyukurlah, tangga itu kita naik terus. Aduh, ngos-ngosan. Maka sekolah ikut Tuhan itu nggak ada lulusnya. Ya. Terus bergaul, terus melihat. Akhirnya kita bisa menemukan, memahami hakikat kebenaran. Apa sebetulnya yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu saudara memberikan kita kemampuan, hikmat. Maka dia memberikan kepada orang-orang yang mau mengerjakan kemah sembahyang kemampuan ini, hikmat itu. Wow, indah sekali. Itu sebab kalau ada orang bilang, wah dia penuh Roh Kudus loh Pak, penglihatan ini, penglihatan itu. Saya malah bingung kalau baca Alkitab. Nggak ada orang penuh Roh Kudus, ada penglihatan ini itu. Berhikmat dia. Orang yang penuh Roh Kudus akan mengajar dengan teliti dan luar biasa. Karunia-karunia seperti penglihatan itu hari ini ada, besok tidak. Tergantung kalau sudah semua jelas, mau lihat apa lagi? Hari ini saudara masih berharap untuk bisa dapat karunia penglihatan ini itu. Saya akan bilang, kadang-kadang saya jadi mikir, untuk apa lagi? Kalau kau baca Alkitab, kau akan tahu banyak orang belum kenal Tuhan. Kalau kau baca map, kau baca sejarah, kau baca buku ilmu bumi, kau akan tahu di mana banyak Kristen, di mana nggak ada. Gampang itu kan? Tinggal baca aja petanya. Sulit-sulit amat sih. Terserah sekarang kau mau pergi kemana.
Ya. Saya 8 Oktober akan pergi, Yuka akan temenin kita akan ke Papua. Pertama kali pergi ke Papua Januari kemarin. Ada orang mau janji tanah, bukan? Saya semangat 45 juga pergi. Dan saya juga senang waktu bilang, wah yang hebat respon ini Pak Bigman cepat sekali. Tapi kemudian kasak kusuk, oh tanahnya nggak clear juga. Saya bilang juga jangan terusin dah. Ya kita stop. Ya. Hari ini saya datang lagi. Kalian lihat ya, karena mau disertifikatkan. Supaya nanti berapa hektar mau kalian ambil untuk sekolah, kita sertifikat langsung atas nama yayasan. Thanks God, kita akan berangkat. Jadi Pak, saya nggak berani lagi ngomong apa yang ada saya kerjain. Jadi memang Tuhan mau, enggak ya sudah. Tapi saya komit pergi. Ya, walaupun pergi bagi saya bukan soal waktu ya. Saya komit untuk atur semua. Karena bagi saya kehormatan kalau saya boleh melayani Tuhan dengan apa yang ada pada Tuhan, yang Tuhan beri pada saya. Ya, tiket tidak murah kita ke sana. Tetapi kenapa? Dan kalau itu jadi pun bukan berarti wah hore, jangan hore dulu. Itu tambah biaya pengeluaran itu. Bisa tambah hubung-hubung kita bisa stres ini. Gak gampang. Ya. Tadi kemarin pas saya lagi ingatkan satu orang, saya telepon satu kali, sorry buat telepon tuh Pak. Ya, jadi dia kemarin kasih kita 100 yang saya kasih kita, dia 3 kali lipatkan 300. Pak Bigman, yang lain-lain udah kasih. Ini saya lagi bikin proposal, aku kasih semua. Ya dimotivasi semua, nanti saya bantu ngomong. Bagus banget. Nah kalau lu bantu ngomong, big boss kan ngomong sama bos namanya big ya, pasti dengerin sama bos-bos kan. Dia ngomong big boss. Tuh pelayanan Mika bener. Tapi saya bilang sama dia, tapi lu jangan cuma bantuin duit lu aja. Lu ikut ke Kalimantan. Kita atur. Itulah susahnya ya, kalau mau ke Kalimantan kita atur. Ke Paris, langsung besok jalan. Gak ada susahnya itu. Mau naik first class, mau naik apapun. Tapi begitu ke Papua, saya atur Pak. Sampai terakhir, tidak teratur-atur. Tapi tidak mengapa, mungkin rezeki kita saja mesti pergi ke sana gitu kan. Ya nikmati saja lah. Thanks God. Untuk memahami, berjalan, pimpinan roh, itu nikmat saudara dikasih tahu, gini. Tapi memang mesti peka kadang-kadang ya, mana yang iya, mana yang enggak. Karena kadang-kadang antara ambisi diriku dan kehendak ilahi itu campur aduk gitu. Saya seringkali menemukan dalam pelayananku pun, aduh ini salah ini aku ini, bukan Tuhan mau ya. Saya mesti koreksi lagi, rubah, aduh berat ya. Maka dia pimpin kita dalam hidup yang benar, diajarkan, diingatkan. Tapi dalam memimpin, kadang-kadang dibiarkannya kita jalan salah. Karena kitanya keras kepala. Begitu salah terus dia ngomong gimana? Aduh sakit, luka. Salah, kan aku udah bilang sih ini. Tapi aku yakin sekali belok nah. Ya kemarin saya ketemu rekan dari ketua yayasan Ukrida ya, lagi ada Yuka Roman juga lagi dekat ke sana. Mari ngomong-ngomong ya. Kalau gini gimana? Kalau siap. Ya, ini saya lupa lagi untuk meluruskan. Ya, jadi mereka bisa bantu dokter, bantu apa. Maybe kita punya pusat kesehatan kita mungkin bisa dari dokter mereka. Dan kita lagi rumusin. Saya nggak minta waktu untuk ketemu dan bisa ketemu di waktu yang bagus banget. Thanks God. Dari tadi saya mau pergi cepat karena mau syuting. Akhirnya saya taruh lagi waktu situ, duduk lagi makan siang lama ngobrol karena saya pikir ini aset dalam komunikasi. Not for me, tapi untuk pelayanan kita ini. Tahulah, kalau Tuhan mau semuanya tepat waktunya. Sengaja nyari susah muter-muter. Saudara, sometimes saya hidup ini maka kita bilang kalau roh pimpin itu indah aja itu. Kadang-kadang kita pikir terlambat gitu ya. Tapi waktu Tuhan pas. Unik loh. Ya, bagaimana Tuhan menata segala sesuatu itu. Oleh karena itu, kita diajar, kita diingatkan. Jangan lalai. Jangan lupa. Kasih tahu lagi. Belajar. Saya suka share ya.
Kalau di dalam tanya jawab, khususnya pada free thinker, banyak sekali pertanyaan yang saya tadi tidak terlalu menduga. Sehingga waktu dia tanya, tapi saya punya jawaban. Iya benar loh Pak Om Bingung ngomong. Habis itu saya juga mikir, bisa-bisanya kok kasih jawaban, tapi kok bisa puas dia ya? Saya juga mikir, saya sadar betul itu bukan saya. Maka saya sangat berbahagia, karena Roh Kudus memberi saya kesempatan banyak sekali menikmati belas kasihannya. Maaf kalau saya katakan, saya sering kagum pada diri saya. Tolong jangan salah paham ya, bukan narsis. Bingung, kok aku bisa ya? Kok? Thanks God, thanks God, thanks God. Saudara, kalau Roh Tuhan memimpin kita, alangkah indahnya. Apa yang kau takutkan hidup ini? Tapi kan besok bisa gini, besok bisa gini. Jangankan besok, nanti pun bisa. Kenapa kau tunggu besok kalau soal bisa? Apapun bisa, habis ini bisa. Habis ini kita nyanyi haleluya, puji Tuhan, begitu doa mati semua bareng-bareng, bisa. Jangan takut kalian, ada kemungkinan itu. Kita lihat aja nanti. Ya kalau mati kita mau jatuhkan. Tapi demi Tuhan yang hidup, pimpinan itu ikutin. Kalau waktunya dipanggilnya kita, waktunya dia itu. Tapi kalau kita masih hidup, lakukan yang dia mau kita lakukan dalam hidup kita. Sehingga bagaimana kita ditolong menjadi umat yang percaya, yang terus-menerus bertumbuh dalam kehidupan di pergumulan dunia ini. Indah ya saudara-saudara. Jadi maaf ya, bacalah Alkitab. Roh itu bukan cuma ngajar kamu bawa sana, lihat sini. Waktu Alkitab dimulai, yes. Paulus mau pergi sini disuruh belok ke Makedonia, yes. Tapi ketika Alkitab PLPB sudah selesai, cukup, jangan tambah, jangan kurangi. Saya dapat wahyu baru saudara, saya dapat wahyu baru Pak, dapat ini. Apa itu wahyu baru? Kalau kau dapat wahyu baru berarti terpaksa ada kitab baru lagi nanti. Ingat, tidak ada wahyu baru. Wahyu Siombing pun sudah almarhum. Jangan bikin hal-hal yang gak perlu. No. Tapi Tuhan akan kasih kita ide, kreativitas, inspirasi berdasarkan apa? Alkitab. Bagaimana kita mengaplikasi dalam hidup kita. Ya, saya share sedikit. Kita bangun sekolah ini. Kalau Papua jadi, saya jujur saja tidak terlalu berani membayangkan. Dan saya berkelahi dengan diri ini. Kadang-kadang saya suka menghayal, berimajinasi. Tapi saya coba berkelahi. No, coba pikirin gitu. Ya. Tetapi ketika kita mendirikan dulu Kalumi itu di benakku ini, di otakku ini, rasanya ngelihat itu Tuhan mau deh anak-anak ini jadi. Itu mimpi saya. Ya, rasanya makin dekat, sebelum mati sudah ada yang jadi bupati. Tapi jadi apa enggak? Saya pun enggak tahu. Tapi saya berdoa, Tuhan kalau boleh kasih aku lagi ekstra ngeliat. Betapa tidak salahnya ketika menyerahkan hidup ke dalam tanganmu. Betapa indahnya. Tapi kau tanya, emang sekarang enggak? Udah indah sih Tuhan. Emang sekarang salah? Udah bener sih. Kenapa masih pengen? Pengen banget. Berapa nikmat yang lain Tuhan kita. Saya kagum para misionari yang meninggalkan kenyamanan, ketenangan. Mereka menjadi pemain unggulan. Ada di daerah. Mereka terpencil, mereka bergulat. Hudson Taylor menjadi satu kisah yang luar biasa. Roh Tuhan pimpin dia begitu luar biasa. Sampai dikatakan apa? Di negeri tirai bambu, matahari tidak akan terbit sebelum Hudson Taylor selesai berdoa. Dia udah bangun pagi-pagi, dia doa. Oh, dia harap dia kerjakan. China terima Injil, saudara. Tapi maaf ya, Hudson Taylor bukan cuma bangun pagi loh, doa pagi, kerja juga. Orang Kristen sekarang banyak doa pagi, malah doa semalam suntuk. Tapi lihat orangnya, suntuk kita. Kadang-kadang kalau baca Hudson gitu, saya kebalikannya. Saya susah banget bangun pagi. Jadi tidur lebih malam.
Karena saya mengolah banyak hal. Saya nonton talk show apa berita, saya olah sedemikian rupa jadi bahan di sini. Besoknya bangun siang, karena saya perlu tidur cukup lama. Disiapin bahan, semua energi. Tapi bersyukur ya, indahnya bertuhan. Roh Kudus akan berikan kita hikmat. Roh Kudus akan menguatkan kita. Seringkali kita rasa kita nggak mampu. Yes, who are you? Mana ada yang mampu? Roh akan memampukan kita. Roh akan menolong kita. Maka waktu kita berkata, aku percaya kepada Roh Kudus, recat langsung di otak kita ya. Roh Kudus itu Tuhan. Roh Kudus itu pribadi. Roh Kudus itu menuntut kepada kita, membimbing kita, mengajar kita, menasihatkan kita, mengingatkan, hei jangan begitu. Yang nggak tahu diajarnya. Sama seperti saya bilang, saya nggak tahu jawab, habis jawab saya kagum dengan jawaban saya. Saya sadar betul Roh Kudus mengajar. Maka tidak ada alasan bagiku untuk besar kepala. Ya. Bicara pengalaman, saudara mau nanya apa pelayanan sama saya? Dari mulai anak, gelandangan, penjara, orang-orang kumuh, semua sudah saya kerjakan dari dulu. Dari zaman saya belum married sampai saya married dengan istri saya. Kebaktian anak, ya, kami ceria dulu saya punya. Ibu Ruth Suwarni dulu kembangkan, namanya Rabu Gembira. Saya dulu kontrak rumah daerah Keramat Jaya. Tiap Kamis saya kumpulin anak-anak laki, belajar ngajar. Saya kerja, saya ngajar sekolah dulu. Saya kerja 60-40, 60 ngurusin kantor, 40 ngurusin pelayan. Kantor saya kecil, Sabtu sudah libur. Hanya karena mau pelayanan. Sampai lama-lama saya mulai berdoa dan bergumul. Tuhan, sebetulnya aku mau kemana nih? Pelayanan atau ini? Mana yang mau di full? Karena bagaimanapun tidak mungkin pincang begitu. Ya. Sampai saya yakin betul bagaimana Tuhan dorong. Hari ini saya berdiri jadi membantu. Ya. Semua bergerak. Bukan mau kita loh. Ya. Kalau Tuhan pimpin, jadi. Kalau enggak, jangan dipaksa-paksa. Semua bergerak. Jauh sebelum saya kerja jadi pendeta. Saya sudah KKR sampai ke Medan sudah. Saya sudah diundang KKR banyak tempat. Belum jadi pendeta. Belum jadi pendeta, saya bersyukur pada Tuhan siapkan kurikulum anak-anak kelas 3 apa 1 SMP, ya sama 2 SMP sampai 3 SMP. Siapkan satu konsep, hari ini baru saya ngerti. Ternyata saya kerja nggak sia-sia, karena saya banyak kerja di marketing. Saya pernah di Astra. Ya, in-house trading kita banyak setengah mati. Total quality control dulu era-era kami. Pelajar-pelajar hari ini baru ngerti. God, thanks, karena itu jadi aset buat masa kini. Baru ngerti ya, pimpinan Tuhan tidak pernah salah. Tapi jangan takut. Kalau mau maju-maju dan benar, tapi dalam kemurnian batin, layani Tuhan. Tuhan akan tolong kamu. Tuhan akan berkati kamu. Ya, bagaimana semua akan bergerak. Hidupmu akan dipimpin dan dituntun. Ini yang terakhir. Roh Kudus tidak terikat ruang dan waktu. Ingat ya, Roh Kudus tidak terikat periode dalam berkarya. Dia beyond, dia kekal. Roh Kudus adalah Allah itu. Karena itu koreksi terhadap berbagai pengamanan yang salah tentang Roh Kudus dalam gereja masa kini, seperti melepaskan, memerintah. Roh Kudus yang dilatar belakangi semangat kosmo. Ambilkan roh setan, kami lepas Roh Kudus. Silakan Roh Kudus beracara. Emang siapa kau? Kalau Roh Kudus baru beracara, tadi kau jalan sama roh apa kau? Bahasa payah itu. Sorry, jangan sampai kalian berdoa di sini begitu. Tapi kan ada ayatnya, baca dari Matius 16-18 itu. Itu pertama dimanipulasi oleh pemimpin gereja zaman era kepausan sebelum gereja pecah dua. Paus memegang kunci sorga. Maka surat pengampunan dosa bisa dijual beli. Sekarang pendeta Protestan mencuri kuncinya. Paus sudah kehilangan. Diambil sama pendeta Protestan. Padahal itu Tuhan ngomong sama si Petrus. Kau yang memegang kunci. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Kalau lepas di bumi, terlepas di surga. 18 penjelasannya. Kalau ada satu kasus 18, 15, sampai 20 orang ini mencuri uang gereja,
Kau panggil bagi pendeta, kau curi. Enggak ngaku. Bawa 2 saksi. Enggak. Bawa ke jemaat. Saudara, saya percaya dia sudah mencuri, 2 saksi juga mengatakan dia. Bagaimana menurut saudara? Abraham tahu. Semua mengatakan betul dia yang ngambil. Enggak. Keluarkan dia dari gereja. Ekskomunikasikan. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Waktu kau keluarkan, di surga keluar dia, dicoret Tuhan. Itu power of church, kekuatan gereja Tuhan. Tapi bukan terletak di tangan pendeta. Semua terlibat dengan sistem yang sehat. Maka hati-hati pada suara orang banyak yang benar. Jangan melawannya. Kau boleh tidak dengar suara, tapi kalau ada 2 saksi meneguhkan apa, lalu banyak jemaat berkata betul, hati-hati. Saya kadang-kadang nafsu juga mau doa gitu ya. Tuhan kau lihat aku, tapi kadang-kadang saya pikir, udahlah Tuhan, aku udah gak tahu lagi, aku jengkel juga gini-gini. Tapi udah, aku nyerah aja dah. Terserah Tuhan mau apa. Saya punya hak berdoa itu, punya. Sama seperti Paulus. Kuserahkan Alexander kepada apa? Iblis. Kalimat yang ngeri ya. Masa pendeta ngomong gitu? Baca Alkitab. Si Paulus menyerahkan si Alexander ke setan. Artinya dilepaskan dia supaya babak belur. Nanti kalau sudah babak belur dia mau balik, silakan. Kalau enggak, hilang dari sana. Wibawa gereja itu keren. Kasih itu bukan murah. Tuhan pemurah tapi tidak murah. Nah, maka kita kembali. Apa yang kita ikat itu adalah wibawa gereja. Jadi nggak ada urusan tolong ya. Kami ikat roh ngantuk, roh apa. Capek kau nanti ikat. Kau ikat roh ngantuk, roh dangdut enggak. Jadi goyang-goyang. Kenapa goyang-goyang? Roh dangdutnya nggak diikat sih. Lah kalau kita ikat semua berapa ribu roh itu? Capek kau gitu. Dan jangan sekali-kali bilang silakan Roh Kudus beracara. Demi Tuhan yang hidup. Kau bergereja di sini jangan. Berdosa aku kalau tidak ajarin. Kau datang kemari siapa yang mimpin? Hah? Roh Tuhan apa bukan? Jadi kenapa kau sudah baru berdasar? Sampai ntar dia bingung, aku kurang ajar kau, emang dari tadi aku nganggur apa? Tadi kau mau ditabrak mobil, aku yang jaga kau. Jangan gitu aja. Bacalah Alkitab dan jangan salah konteks. Menarik ya. Jadi jangan salah paham soal Allah. Jangan main-main. Ya. Roh Kudus kami lepas, hancurkan. Kau pikir itu pekerjaanmu apa? Seringkali bahas orang Kristen itu sadis, jahat. Tetapi tadi itu kasihannya ngomong karena nggak ngerti. Itulah kebanyakan orang Kristen, rajin ke gereja dengan khotbah, tapi tidak rajin baca Alkitab. Lalu di copy paste apa yang di khotbah itu. Copy paste, copas. Dicopas aja dipakein semua. Enggak diseleksi. Seleksi apapun, termasuk khotbahku, baca Alkitab, baca catatan tadi. Betul nggak itu ayatnya? Jangan-jangan kalian pun kutipu. Dengan kalimat jangan tertipu, tapi kalian sudah tertipu. Bisa ngerti? Penipu pun bilang, hati-hati ya, jangan ketipu. Padahal udah ketipu semua. Gara-gara jangan ketipu, kau yakin? Itulah pendeta khotbah. Saudara, kita mesti Alkitabiah. Nggak jelas Alkitabiah itu apa? Dia khotbah dari tadi sudah nggak struktural Alkitabiah. Ya. Oleh karena itu hati-hati ya. Anak Tuhan hidup dipimpin siapa? Roh. Taat pada pimpinan Roh, itu menjadi karakteristiknya. Ukurannya apa? Buah roh. Apa buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, apa lagi? Dan kawan-kawan, gitu lah kira-kira ya. Dan terakhirnya apa? Penguasaan diri. Sometimes saya suka malu ya. Udah naik, aduh. Lagi malu rasanya, aduh tadi nggak hampir lolos tuh. Penguasaan diri. Jadi tolong ya, jangan ngaku-ngaku sering ketemu Roh Kudus ya. Apalagi kalau kau nggak bisa menguasai dirimu. Sorry. Ya. Ketaatan pada pimpinan Roh membuat orang benar membenci dan menjauhi perbuatan daging. Ketaatan pada pimpin Roh akan menjadi kegairahan untuk hidup benar dan merdeka seutuhnya. Membuat kita tenang dalam hidup kita sehari-hari. Oke, saudara kekasih, sampai di sini seminar kita untuk materinya ya. Silakan kalau saudara kita masuk di dalam diskusi ya. Mana memahami hakikat Roh Kudus yang memimpin kita. Silakan. Ada yang mau bertanya? Cek. Mari silakan angkat tangan supaya segera kita angkat kaki sesudah ini ya.
Rosina, sebelah kanan. Oh, ada tadi, saya bapak-bapaknya. Oke, habis ini ya. Terima kasih. Ini mengingatkan saya kepada firman yang menjadi manusia. Nah, itu di Yohanes ya. Kita Yohanes kita mengerti soal itu. Dan itu adalah iman kita yang paling teguh. Tetapi dalam Lukas kita menyaksikan malaikat Gabriel itu mewartakan kepada Maria tidak mengenai firman, tapi mengenai Roh Kudus. Roh Kudus yang akan turun naungin engkau dan menghasilkan buah yang di akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, melahirkan seorang anak laki-laki yang hasil daripada Roh Kudus. Nah, jadi kenapa itu Roh Kudus ada di Lukas tetapi tidak menyertakan firman? Terima kasih. Iya, pendekatan Yohanes memang adalah pendekatan kristologi. Ketika Yohanes mendekati, dimulainya pada mulanya adalah firman bersama dengan Allah. Lalu firman itu segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada yang jadi. Tahulah kita Yesus pencipta, bukan? Lalu lompat ke itu 1-3, lalu lompat ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, inkarnasi. Nah, Yohanes bicara firman yang jadi manusia. Oke, lalu dia bicarakan lagi bagaimana pelayanan firman ini dan seterusnya. Di Lukas historikalnya, waktu si firman ini jadi manusia, bagaimana prosesnya? Roh Kudus datang kepada Maria, sehingga Maria mengandung bukan karena manusia, tapi karena Roh Kudus. Sehingga Matius dan Lukas mencatat itu, pesan malaikat itu. Lukas mengatakan kasih karunia buat Maria, dan bagaimana Maria mengandung, melahirkan Yesus itu oleh pertolongan Roh Kudus. Nah, Yesus ini siapa? Yohanes menjelaskan, dia firman yang adalah Allah yang hidup itu. Nah, itu istilah Paulus, dia sehakikat dengan Allah tetapi tidak mempertahankan kesetaraannya. Dan justru memang menarik sekali karena tiap Injil itu mendekati pembacanya dengan keunikannya sendiri. Sehingga ketika Yohanes mengatakan itu, dia bicara inkarnasi directly. Sementara Lukas membicarakan histori backgroundnya, bagaimana terjadinya kelahiran Yesus. Bukan karena Maria menikah dengan siapa namanya, si Yusuf gitu ya. Ya, karena istrinya Yusuf berita kan ya. Bukan Maria. Jadi ketika kita kemudian melihat bagaimana di dalam hal itu karena Roh Kudus itu. Nah, apa yang dicatat Lukas itu memang menarik. Jadi itu bagian penting yang dicatat juga di dalam ensiklopedia Islam. Ya, bahwa Yesus bin Maryam dikandung oleh Maria dalam keperawanan, dijagai oleh malaikat Gibril, sampai kemudian dia melahirkan anak dalam keperawanannya. Saya suka ngobrol sama kalau orang bilangnya Allah Tritunggal nggak masuk akal. Yesus itu bukan, nggak mungkin, nggak masuk akal. Ya sudah. Isa Al-Masih lahir dari mana? Maria. Perawan apa enggak? Perawan mungkin nggak melahirkan. Ya nggak mungkin. Kok bisa? Karena Allah. Gitulah pemahami Yesus itu. Ya udah, ya pulang kan damai di bumi ya. Paling tidak ada yang sebetulnya nggak masuk akal juga diterima kok. Nah, itu yang justru Lukas menjelaskan bagaimana Roh Kudus menguasai dan Maria mengandung karena Roh Kudus, bukan karena Yohanes dan Yusuf dan Maria. Nah, Yohanes mengatakan yang jadi lahir ini sebelumnya, pra-inkarnasi adalah siapa? Allah. Prosesnya Lukas menjelaskan, tapi di balik sebelum proses ini terjadi dia Allah, Yohanes menjelaskan. Lalu kemudian dia inilah yang jadi manusia yang disebut Yesus itu. Justru ya, kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu pendekatannya keren banget tuh. Kalau saya bilang istilahnya reportnya itu komplit, membuat kita itu iya ya, ini begini, jadi lengkap. Ya, nah, si Lukas mau menuliskan kepada siapa? Theophilus. Theophilus ini orang apa? Halo? Theophilus namanya apa itu? Orang apa? Yunani. Ya, jadi orang kafir, dia Gentile. Tapi rupanya Theophilus ini orang mulia, terhormat, dan Lukas memang terhormat, dia tabib kan? Tulis, ini aku susun sama kau dengan bukti, data, fakta. Itu pasal 1 ini.
Wah, dia sudah riset gitu loh kira-kira. Karena mau ngomong sama intelektual, dia kirim. Nih ya, waktu dia lahir itu bukan karena dia mau, karena Roh Kudus jaga begini. Tidak mungkin si Lukas akan ngomong seperti si Yohanes. Tahu nggak kau? Pada mulanya firman bersama mau siapa nama si Theophilus kan? Apa yang kau ngomong ini? Nggak ngerti aku. Satu aja belum, kau lompat lagi. Dia ceritakan Yesus dengan caranya. Sementara kalau si Matius justru mendekati approach-nya beda lagi. Dia mendekatinya dengan bicara silsilah dulu. Yesus ini anak siapa? Halo? Anak Daud. Karena dia bicara sama orang Yahudi. Nah, Yohanes yang paling belakangan meninggal dari semua murid-murid, ya. Dan ketika di Ketuhanan Musa yang cukup matang, dia menuliskan kristologi dalam Yohanes itu, menjadi gambaran dari kelengkapan tadi. Ya, good. Jelas Pak ya? Puji Tuhan ya. Oke, Pak Pane. Kemarin panen, tahun ini tahun baru Yibel panen. Terima kasih Pak. Dalam 1 Korintus ayat 16 dikatakan 1 Korintus berapa? 1 Korintus 3 Terus 16 dikatakan, ya, tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kita ini semuanya adalah bait Allah. Roh Allah tinggal di dalam kita. Lihat jemaat Antioquia, kira-kira memang benarlah setiap orang itu ditinggali oleh Roh Allah. Nah, bedanya sekarang saya dengan Pak Bigman, Roh Allahnya kan sama-sama punya, interaksinya beda. Bagaimana caranya meningkatkan interaksi? Kita semua orang ini ada Roh Allah di dalam kita. Roh Allah ada di dalam David, saya dalam Pak Bigman, tapi kenyataannya atau buahnya berbeda-beda. Oke. Tapi Pak Pane yakin amat ya? Jangan-jangan nggak ada di kalian? Semua ada. Nggak tentu. Roh Allah itu diam di hidup orang yang berkenan kepadanya dan menggantungkan. Bukan semua orang Kristen ada Roh Allah. Hati-hati ya. Tidak semua orang Kristen memiliki Roh Allah. Harus hati-hati. Tapi orang yang ada Roh Allah dalam dirinya, pasti dia seorang apa? That's right. Ini mesti dibolak-balik dulu ya. Makanya kalau nyolong dia sudah pasti bukan Roh Allah ya. Karena di gereja ada penyolong juga, ada ini, ada itu, dan segala macam. Nah, jadi Roh Allah yang ada di dalam diri kita, maka dikatakan, kau adalah tanah yang subur, ditanamkan benih yang sama kan ya? Tapi ada yang berbuah berapa? 30, terus 60, terus bukan persembahan itu ya? Buah. Nah, itulah hidup kita. Tergantung saudara mau seberapa dekat dengan dia dan seberapa berkorban bagi dia. Iya. Jadi kalau kita terus-menerus mau memberikan diri kita, pengabdian kita, pasti Tuhan tolong kita. Saya pendeta, saya berkhotbah, tapi saya pendeta yang kemudian sangat menyadari apalah artiku pendeta kalau aku cuma pendeta jadi pengkhotbah dan selesai. Aku mesti menolong orang jadi murid Kristus, kan itu panggilan pendeta kan? Bukan khotbah selesai, kumpulin orang banyak, bukan. Bagaimana menolong orang ini menjadi murid Kristus yang utuh? Bukan sekedar melatih mereka jadi pengkhotbah, enggak juga. Salah semua kan? Menjadi orang Kristen yang semestinya, yang seutuhnya. Nah, maka terjunlah kita, bergumullah kita, bergerak. Nah, kemudian kita pikirkan ini, kerjakan ini. Makin banyak yang kita kerjakan dalam ketulusan. Saya melihat bagaimana tangan Tuhan berkarya. Tapi makin banyak orang mengerjakan pelayanan untuk kekayaan. Tinggal tunggu waktunya, bongkar semuanya. Perhatikan. Ya, kalau kita mau jujur sekarang ini gila-gilaan. Beberapa hamba Tuhan sekarang yang datang ke Indonesia udah kehabisan market terus rupanya ini. Biasanya tempat gede-gede kan? Sekarang price-nya sudah diskon 50%. Sorry, saya ngomong saja sama kalian. Dulu itu kalau nggak 2 miliar nggak datang. Sekarang 1 M 500 juta pun diterima. Karena di berbagai tempat sudah nggak laku. Tapi sayang, orang Indonesia tidak pernah bisa belajar. Ya, 30 lembaga Kristen paling korup di Amerika. Itu nama-nama yang top yang sering ke Indonesia. Tapi itu cuma pemerintah Amerika. Kadang-kadang jadi lucu ya. Padahal di satu sisi Alkitab bilang kan, hormatilah pemerintahmu. Kalau memang pemerintah salah, tunjukkan buktinya. Masih banyak orang gak percaya misalnya kasus Kong Hian di Singapura.
Tapi saya kira Singapura mau nggak dengan begitu. Bisa jadi skandal berat itu kalau dia cuma mengada atap. Ya. Bahwa mungkin bukti aktual masih di backup, disiapkan, yes. Bahwa mungkin peraturan Singapura tidak mengcover kesalahan ini, yes. Di Indonesia juga banyak peraturan yang belum mengcover kan. Maka kalau seorang senak perutnya melikuidasi satu company, dia punya company gede nih. Company gede ini satu untung misalnya, ini company rugi. Supaya ini nggak rugi, diakuisisi sama dia. Yang untung ini masukkan kan, sehingga akhirnya yang untung jadi apa? Nggak rugi sih, tapi pas-pasan. Pas-pasan kita anggap. Yang rugi jadi ya pas-pasan juga kan. Jadi dia nggak kehilangan, tapi dia nggak bayar dividen pada yang mestinya untung. Pemegang saham sini kan dibodoh-bodohin, kurang ajar. Jadi kita ketipu. Itu banyak kasus di Indonesia. Belum bisa digugat secara hukum karena aturan hukum akuisisinya belum ada. Tapi salah nggak ya? Di Amerika nggak boleh. Habis kamu kalau begitu. Contoh ya. Nah, jadi di dalam hal itu mestinya kan nurani kita ukurannya paling dalam dah. Nah, begitulah Roh Kudus memimpin kita. Jadi paling tidak Pak Pane, David, saya misalnya, oh kok beda-beda interaksi. Nggak salah, Pak Pane umur berapa sekarang? Berbandinglah sama yang 70 kan. Mungkin Pak Pane lebih gesit, lebih hebat kan gitu kan. Jangan sama kita yang muda-muda ini ya. Jadi mungkin kita lagi energiknya kali kan. Tetapi ketika kita umur 70, orang lain sudah mulai berkeluh kesah. Aduh, aku begini lah, pusing lah, aku mau mati lah aku. Gitu terus kan. Pak Pane pendeta sama mereka. Si brother. Mau nak pada usung nih. Perdoa tuh, tak kita terlalu betul di mana loh. Karena semua kita di ini kita dipakai, sorry ya. Jadi saudara tiap ibu-ibu dipakai di tempatnya masing-masing ya. Tetapi please, benar latihlah, sadar. Maka kalau dengar suara Roh, lakukan. Just itu sebetulnya. Apa yang dikatakan lakukan. Kita mau sini nih, tapi Roh bilang enggak, latihkan. Itu yang sebetulnya dikerjakan Paulus. Dia sudah mau ke Trosana pergi, disuruh belok kemana? Makedonia. Ya ampun, kecil kotanya. Ternyata Tuhan mau bicara banyak soal Makedonia. Luar biasa ya. Kadang-kadang kalau ngeliat gengsi, mana ada yang mau ke situ? Belok ke sebelah sini aja, jangan ke situ kan gitu. Nah, makanya memahami pelayanan itu tidak segampang mau-maunya kita, seleranya kita. Mengerti kehendak Tuhan itu, nangkep itu. Ya, jadi disitulah kepekaan itu dilatih, interaksi kita dengan Roh Kudus. Tetapi yang kedua, kalau orang dikasih 2 talenta, dituntut jadi berapa? 4. Kalau 5? Kalau 6? Jadi tidak penting orang lain 12, nggak penting lain orang lain 10, tapi penting saudara. Berapa talenta yang kau terima? 1 Pak. Jadi berapa? 2. Puji Tuhan. Itulah. Daripada yang 2 jadi 3, jelek itu walaupun 3. Karena mestinya dia 2 jadi berapa? 4. Maka jangan takut. Ya aku berkelahi lah dengan kesehatan, berusaha menjaga lah ya. Tapi jujur aja lah, makin hari aku pikir mau mati kapan kayak terserah lah. Pokoknya pelayanan tidak akan pernah kuabaikan. Itu aja. Cuma yang kuatur sedapat mungkin. Kalau bisa tidur di mobil mau di mana pun terserah lah. Ya kita atur sedemikian rupa. Tapi saya selalu percaya kalau ada momentum Tuhan kasih bicara sama seseorang, saya nggak percaya itu kebetulan. Nangkap maksudnya ya? Ambil. Tapi jangan sengaja pergi bikin acara, bikin capek badan, lalu sakit, ya salah sendiri. Nah, hikmat ini pun kadang-kadang nggak gampang nih. Nggak selalu mudah ya. Mana ini yang maunya Tuhan, mana maunya kita. Nah, disitulah Roh pimpin kita ya. Jadi itulah talenta yang Tuhan berikan pada kita, dan berbuatlah sesuai talenta itu. Tapi kalau aku jujur ya, kalau misalnya Tuhan kasih aku 5, baru 9 ini, mungkin 8 gitu ya. Antara 8, 9 naik turun deh. Mau jadi 10 sebetulnya ya. Saya mau belajar jadi 10 dan terus berdoa supaya Tuhan bisa jadi 11 dan 12. Bisa nggak? Bisa. Itu kan cuma contoh minimal 5 jadi 10. Nah, saya tinggal ngatur waktu lebih bijak lagi supaya lebih banyak lagi di cover, dikerjain. Sekarang ini banyak nih. Dengan saya terima yang belakang, saya ngomong iya, berarti saya mesti bagi lagi pikiran. Mau pergi Papua, bagi lagi pikiran. Tetapi harus ya. Tahun ini kita kerjakan seperti saya bilang, 2 program TV kita ditambah 1. Sudah jadi 3. Ya, terus mau pergi lagi. Ya. Dan berdoalah kita terus sama-sama ya.
Pak, nanti Bapak kalau mati gimana? Ya, nanti nggak ada gantinya gimana? Salah kalian. Aku pun nggak jelas menggantikan siapa. Itu anak-anak. Tetapi saya berdoa, jangan pernah mau menggantikan Hikmat Sirait. Jadilah dirimu yang Tuhan pakai dalam hidup. Lihat talenta, layani itu. Amin. Nabi gue salah tadi. Mantap poin kuda. Kita tahu nade. Tuh kena si Tuhan mau. Soalnya si Sirait tidak boleh biasa-biasa saja. Ini si Sirait saudara-saudaranya sebelah saya ini ya. Mau jadi sintuan nanti. Tapi masih muda. Kurang tua. Oke, kita tanya lagi. Siapa lagi? Oke. Yusuf. Oh, sebelah sini lagi nanti ya. Ya Pak, tadi Bapak bilang hati nurani orang yang hitam. Kemudian lihat Roh Kudus berbicara, ya mesti belok, lurus. Ini bagaimana kita membedakannya nih Pak? Hati nurani sama Roh Kudus. Good. Ya. Oke. Hati nurani beda sama si nurani ya. Nurani belum tentu berhati nurani. Karena nurani udah pindah agama gitu. Iya lah itu. Kau pertegas lagi aku udah pakai. Isyarat masih diperjelas lagi. Jadi ketika hati nurani itu dibentuk beberapa faktor. Pertama family, keluarga ajar. Saudara pernah nggak lihat orang tua anaknya ngambil barang temennya, dibiarin ribut, nggak boleh gitu, tapi dibiarin aja. Lama-lama anak ini ambil barang, rasa salah nggak? Maka jangan lupa ya, banyak kalian orang tua akan masuk neraka gara-gara anak. Maka ajar anakmu baik-baik. Yes, betul, saya ngomong. Celakalah siapa yang menyesatkan satu anak ini. Siapa yang membiarkan anaknya jadi sesat, jadi kacau hidupnya, dia bertanggung jawab pada dia. Nah, anak ini mesti diajar. Nggak boleh. Dia ngotot ngambil. Tangan, centil. Nggak boleh ambil. Itu kakak punya. Itu orang lain punya. Stop. Iya. Jangan ambil barang. Lama-lama itu terbentuk. Dia latih ngambil barang orang, nggak mau. Minum. Ambil aja minuman orang, diminum dulu. Ini kan kebiasaan. Dia nggak rasa guilty. Kita yang rasa nggak enak amat sih gitu kan. Latih. Nggak boleh. Nah ketika kemudian biasa minta ini, nggak boleh. Anak itu terlatih, akhirnya dia nggak mau. Hati nurani membentuk. Di mana itu? Di rumah ya. Terus anak ini keluar, namanya sekolah. Bersekolah lah dia. Makanya kita mau sekolah itu yang bagus, yang ada pelajaran etikanya. Karena pembentukan hati nurani itu lagi tuh. Nyontek, gue bilang, anak-anak jangan nyontek ya. Dia nyontek terus. Tapi cuma gurunya ngomong gitu aja, nggak ada hukuman. Lama-lama anak itu terlatih. Paling guru ngomong gitu, nyonteklah dia. Biasalah dia mengambil pekerjaan yang bukan pekerjaannya. Nyontek itu kan. Dan dia rasa gak guilty. Yang jadi salah adalah kalau nyontek ketahuan. Nanggap ya, selama enggak oke-oke aja. Berbentuklah dia. Malah bisa ketawa. Anak-anak sekarang sorry ya, ngomongin berhasil nyontek tuh bisa, wah gua nyontek, gurunya kok tipu. Karena kita bilang gila ini. Zaman kita sekolah dulu nyontek itu paling malu kalau ketahuan kan. Sekarang jadi bahan diskusi. Hancur lagi nuraninya. Mulai pergi ke gereja. Di gereja mestinya ini sarang kebenaran, melapis, membersihkan semua. Celaka gereja juga enggak. Anak-anak enggak didisiplin. Maka orang tua juga tolong ya. Kalau anakmu misalnya ditegur di sekolah minggu, jangan main guru sekolah minggu. Cari tahu kenapa. Kalau anakmu ngadu, biasa namanya juga anak kecil. Dan jangan lupa kau bukan kecil. Jangan ladenin anak kecil seperti dia mau. Apalagi kalau dia dunia mau sekolah minggu terus kau mau lagi, malu aku nanti. Tanya guru kenapa tadi? Yakinlah, nggak terlalu gila guru kita itu memarahin anak kecil kalau nggak ada yang salah. Dan tegurannya juga nggak tentu seperti yang kita bayangkan. Ya, jadi anak kecil kau bilang gini, mama jahat, mama jahat. Jangan bahasakan anak kecil kalau ngomong mama jahat berarti mamanya jahat. Habis itu kau kasih permen, mama baik, mama baik. Nggak konsisten kau nak, jangan bilang konsisten. Namanya anak kecil, itu imaging-nya itu masih abstrak itu. Jahat itu dibayangkan, tapi nggak jahat seperti yang kita pahami sebagai orang tua. Jadi kalau dia datang sekolah seminggu, gurunya jahat, gurunya jahat. Jangan kau bilang, gurunya jahat begini. Kau jangan jadi kayak anak kecil.
Datanglah ke guru itu tanya, kenapa tadi? Oh gini-gini, kerjasamalah untuk nolong anak ini. Kalau tidak, anak ini nggak kebentuk lagi. Kalian tahu siapa murid paling nakal di sekolah minggu? Hah? Kalau aku dulu dia udah lulus lah. Kalian tahu rata-rata pengalaman ngajar sekolah minggu yang paling jahat siapa? Paling nakal? Anak majelis sama anak pendeta. Saya belum berapa sampai bapaknya saya datangi, itu kalau saya guru sekolah minggu dulu. Sorry Pak, anak ibu begini. Masa sih malu kan majelis? Ya tadi ribut gini, anaknya saya tegur. Oh, bapakku aja nggak marah, bapakku majelis. Waduh, makin nggak mau aku. Kau pikir ini siapa? Ya, kan antara saya ngajar sekolah minggu sama premannya kan masih agak deket tahunnya kan. Belum bersih-bersih amat, aku datangi bapaknya. Pak ini kacau nih begini. Memang sih syukurlah bapaknya minta maaf. Sorry, kita kasih tahu aja. Yuk kasih saya wewenang ya. Kalau anak ini nakal, iya. Sini kamu jangan lagi nakal ya. Kalau kamu nakal, kau pingin pukul kamu. Bapaknya ngomong gitu. Good. Begitu datang, mau nakal kok? Enggak, takut dia. Udah dapat izin resmi dari bapaknya. Ku hajar kau nanti kan begitu kan. Nangkep maksud saya kira-kira ya. Terbentuklah hati anaknya. Tapi kalau enggak, ya kan saya kalau dimarahin juga malas, bodohin aja kan. Hancur lagi di gereja. Masuk ke masyarakat. Masyarakat apa paling rusak? Rusak ya? Rusak banget masyarakat kita sekarang. Sekarang sudah nggak tahu lagi salah apa. Ya, jujur saja saya pun jadi linglung dengan Jakarta ini. Ya. Akhirnya serba mau cepat itu saya stres banget kalau mesti jalur-jalur biasa. Kadang-kadang bunceng karu-karuan. Kita kalau di Singapura di mana tertib oke. Semua tertib ikut. Saya berapa kali mau ketabrak mobil juga di proklamasi belok kanan satu jalur itu. Tahu-tahu muncul Metro Mini. Woi, kan kita bilang kan, lupa antara pendeta sama preman campuran itu. Baru pendeta aku ini, lihat kiri kanan ada yang lihat apa enggak ya? Aduh, stres benar-benar. Maka lebih puji Tuhan aku kalau nggak bawa mobil. Jadi Tuhan baik dikasihnya aku jantung sakit ya. Jadi kemudian kalau kita lihat etikanya hilang. Nah, disinilah hati nurani kacau balau. Perhatikan sekarang, orang Kristen gimana? Orang Kristen kata Paulus, hati nuraninya sudah dimurnikan oleh Roh Kudus. Maka hati nurani orang percaya, ya, sudah dimurnikan Roh Kudus pasti peka. Pak, tapi dia nggak peka, pertanda dia belum dalam Roh itu penuh. Saya ngerti ya? Maka buah Roh itu mengarahkan hati nurani selalu. Dia ngeliat orang lapar, nggak tahu siapa itu, tapi dia nggak bisa berhenti, bantu. Dia ada sesuatu, dia peka. Hati nurani itu harus ditumbuh kembangkan. Nah, kepada anak-anak kita, nilai Kristen dan berdoa tadi tumbuh kembangkan supaya hati nurani mereka hidup. Ya, jadi hati nurani bukan bim salah bim, lalu muncul gitu, enggak. Hati nurani dibentuk dalam proses dan diperbarui oleh Roh Kudus. Orang yang sudah menerima Roh Kudus, hati nuraninya dimurnikan. Kenapa? Karena ada orang sebelah sini nih, nggak Kristen, oke? Agamanya lain, tapi bapak emaknya sekolahnya jempolan mendidik anak ini, sehingga hati nuraninya peka sama mati. Nyontek, kok orang nyontek ya? Yang sebelah sini Kristen, nyontek, haleluya lagi, pakai doa lagi, Tuhan, tolonglah nomor 5 nggak tahu. Begitu kebuka contekan, Tuhan terima kasih kau kirim jawabannya. Waduh, Tuhan terlibat nyontek. Saya sering dengar kesaksian orang Kristen melegalitas cara yang salah. Dia bilang dia doa. Pak, kalau Tuhan nggak mau kan pasti batal. Kalau sudah tahu nggak beres jangan. Jelas ya? Jadi hati nurani kita itu dibentuk. Makanya banyak orang hati nuraninya lebih baik, sekalipun nggak Kristen. Tetapi kalau memang betul kita Kristen yang sudah dilahirkan baru, hati nurani kita diapain? Perbaharui. Maka engkau sudah baru dalam pikiranmu dan dalam rohmu, hatimu itu. Maka sebagai produk baru dia keluar yang baru. Apa nilainya? Kebenaran Alkitab. Maka bagaimana kau tahu nilai itu kalau tidak baca? Satu dulu. Ya. Buat apa kau pergi ke gereja kebaktian kalau tidak pernah punya satu dulu? Makanya kita sediain satapan harian, beli, baca, nggak tahu nanya, begitu interaksi terus ya. Nah itu akan menolong kita sampai hati nurani kita itu kuat dan akan menangis kalau melihat ketidakadilan. Jelas ya? Ada lagi? Oh, silakan.
Ibu Sirait. Si Bapak, saya mohon diterangkan oleh Bapak bahwa dosa baca dalam firman, dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa yang mendukakan Roh Kudus. Mendukakan, iya, menghujat kali ya. Janganlah dukakan Roh Kudus, itu membuat sedih. Barang dosa apa tidak percaya pada anak manusia, dosamu diampuni. Menghujat Roh Kudus, dosamu tidak diampuni. Apa maksudnya? Apakah Roh Kudus lebih tinggi dari Tuhan Yesus? No. Dan lebih jahat lagi kalau dibilang itu adalah orang-orang tidak percaya karunia Roh, dia akan dosanya tidak terampuni. Itu lebih gila lagi. Menghujat Roh adalah begini. Waktu kita nggak percaya zaman itu terhadap Yesus, ini anak Allah, tak? Nggak percaya kan? Sampai dia mati, bangkit, naik kemana? Sorga. Dia nggak mau percaya. Roh Kudus ngomong, Yohanes 16 ya, menginsafkan manusia akan dosa dan seterusnya. Kau salah, itu dia Tuhan. Enggak. Satu kali, dua kali, itu Tuhan. Enggak. Bolak-balik berkali-kali sampai matilah hati nuraninya. Sehingga pada waktu hati nuraninya mati, ya dia gak akan pernah bisa percaya. Dia memang bukan orang pilihan. Itu sebab orang dihukum pun dia akan tahu kenapa dia dihukum. Orang masuk neraka pun akan tahu dia kenapa masuk neraka. Paulus bilang mereka keras kepala, tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal kebaikan. Tapi orang yang ditolong Tuhan, dimampukan menyukai kebenaran, dimampukan menyukai keadilan. Maka menghujat Roh Kudus adalah menolak Roh Kudus terus menerus sampai hati nurani mati. Dosanya diampuni, ya otomatis tidak terampuni lagi karena tidak bisa percaya. Kalau nggak percaya anak Allah Yesus Kristus, masih ada waktu kan? Ada dan naik ke surga, Roh Kudus masih ngomong toh, nggak lagi ya selesai. Maka selalu kalimatnya, janganlah keraskan hatimu. Buatlah hatimu seperti tanah yang gembur. Dia ditaburi oleh firman hidup itu. Berdoalah, katakan Tuhan lembutkan hatiku. Tapi Tuhan akan melembutkan hati kita. Caranya apa? Ada persoalan, ada kasus, you mau ngerti kan? Nangkap ya? Kan kita kadang-kadang, oh dia ngejengkelin Pak gitu. Justru ini latihan kita. Dulu ya, pada waktu saya guru sekolah minggu, saya sudah belajar dari Tuhan. Aku tidak berdoa soal kerjaanku, soal apa. Aku tahu kau akan tolong itu. Tapi aku tahu kewajibanku, hidupku harus sebagai anakmu. Ajarkan aku mengasihi, ajarkan aku bersabar. Ya. Saya di orang mau menang sendiri, nggak mau kalah. Ya. Jadi waktu naik mobil ke kantor, habis berdoa tadi pagi, tahulah kalian beca itu kan, sama kayak bajai kan, nggak jelas mau belok kemana. Polisi nggak tahu, kita nggak tahu, cuma dia sama Tuhan yang tahu itu istilahnya. Tiba-tiba belok, dia mau ketabrak lah ini. Wah, kaget kan? Buka kali, matamu itu kemana? Mau mati kau? Gue bilang kan. Lawyer pergi. Jalan lagi kita terus. Habis jalan itu sadar lah, aduh Tuhan ampun. Berdoanya aku minta, ajar aku dikasih Tuhan, ku tolak. Itu kesempatannya. Mestinya ku buka kacaku itu kan, Mas. Kalau Mas ketabrakan bahaya. Kasihan Mbak di rumah. Kan mesti begitu dong ya. Lain kali hati-hati ya Mas ya. Langsung aku jalan. Kan mestinya begitu tuh. Tapi enggak, kacau. Jadi ku berdoa, aku dikasih Tuhan, ku buang. Penjahat aku. Itulah Roh memimpin kita. Maka dengarkan. Lakoni ya. Jadi kalau Tuhan bilang bantu pelayanan si Bigman itu, jangan keraskan hatimu ya. Tapi izin suami susah, ngomong sama dia, dia pun udah lembut. Ada yang kedua. Ya. Jadi gitu saudara ya. Jadi Tuhan mana tolong kita, pimpin kita. Termasuk sebetulnya kalau kalian malas pada tanggung jawab, kalian mesti mimpin ini atau ikut coffee break apa yang kalian sudah komit. Jangan pernah melawan komitmen. Jangan anggap remeh. Jangan anggap remeh. Saya pendengar pun, kalau begitu saya ada lagi ini di atas yang cukup waktu, saya turun ke bawah. Ya, saya akan ikut orang lain khotbah, saya dengar memang kenapa. Latih kepekaan. Bukan kerjaan saya pun kalau ditinggalkan saya kerjakan. Bagi saya itu berkat besar. Difitnah orang, biarkan saja. Pepatah Indonesia dia ngomong kan, anjing menggonggong, kabilah berlalu. Kalau kita kan anjing menggonggong, si rakyat memakan. Kan anjing itu kan. Apa itu gonggongnya?
Kita saksang itu. Ya, oke, ada yang terakhir. Oke, terakhir sebelah kanan ya. Oke. Tolong Pak, ingat saksang katanya para rasul ayat 28 sampai dengan 29 mengenai keputusan Roh Kudus mengenai makanan, berhala dan lain-lain. Terima kasih Pak. Oke. Jadi di Kisah Rasul itu orang-orang Kristen Yunani udah tambah. Terjadilah mulai cekcok. Orang Yunani dulu sebelum Kristen mau makan darah boleh, berhala boleh, kan gitu kan. Lalu kemudian terjadi cekcok ini, dikumpulkanlah oleh para rasul ini kumpul lalu rapatlah mereka. Bagaimana persoalannya untuk ngadapin kasus ini? Nah, ini rapat pertama kali sinode godangnya para rasul. Ya, ini namanya sinode godang ini ya. Lalu diputuskan di sini apa diketahukan? Ayat 19. Sebab aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka, bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah, itu orang Yunani. Tapi kita juga harus menulis kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala, percabulan binatang yang mati, dicekik, dan dari darah. Supaya mereka apa dikatakan? Supaya mereka apa? Halo? Menjauhkan diri, bukan gak boleh makan. Tolong baca itu dulu baik-baik. Kenapa menjauhkan diri? Supaya jangan ribut kau sama yang latar belakang Yahudi yang sejak dulu memang gak makan darah itu, gak makan babi. Nah, itulah si Paulus ngomong. Aku lebih bagus gak aku makan itu daripada aku makan bikin batu. Aku merdeka. Tapi terhadap orang Yahudi aku seperti orang Yahudi, terhadap orang Yunani aku seperti orang Yunani. Aku merdeka. Tapi aku tidak akan lakukan. Keren. Itu etika paling tinggi. Oke. Lalu jauhkan makanan berhala. Di 1 Korintus 8 nih, ada orang ribut makanan berhala, boleh makan gak nih? Lalu si Paulus bilang, karena di Korintus ini orang biasanya dibawa dulu nih makanan ke Dewi Artemis, Dewi apa di situ semua kan, supaya disesajen dulu lah ini. Lalu Paulus bilang apa? Ingat, tidak ada makanan berhala. Semua makanan milik Allah. Oke? Boleh kau makan. Jadi kalau ada orang ngantar ke rumahmu, terima itu. Apalagi babi panggang bangka. Makan itu. Tapi di rumahmu. Tapi kalau kau diajak ke kuil, ya, biarpun itu babi muda, enaknya lomo-lomo, tapi kalau ke kuil jangan. Kenapa? Waktu kau ke kuil nanti bukan makannya yang salah. Ada orang lewat, dilihatnya, lu itu kan pekerja gereja kita itu. Cek betul Pak An itu. Kenapa majelis ini masuk di situ? Tersandunglah dia kan? Jatuhlah imannya. Kalau begitu sama saja lah majelis sama kita pun. Mereka makan apa di kuil juga, kita ke kuil. Nggak jadilah dia Kristen, ngerti nggak? Bertanggung jawab kau untuk kejatuhan dia. Itu yang disebut batu. Tapi itu satu case. Yang case lain mungkin perilaku kita, cara kita membuat orang tersandung. Nah, jadi di sini kita bisa melihat etika yang tinggi diajarkan. Nah, kalau ini memang nggak boleh, kenapa di 1 Korintus 8 boleh? Kan kayaknya pelin-pelan kan? Case by case. Lihat konteksnya apa. Ya. Mama saya ribut, pernah saya ingat masih almarhum ini. Gak boleh aku makan sama si Biman, dilarang aku makan di rumah ini. Tante saya ribut, marah. Kau jangan gitu rumah mamamu. Gak boleh makan ini, makan. Berapa sih kalian bayar makan orang tua yang membesarkan kalian? Waduh, saya sempat stres juga. Loh, apa persoalannya? Katanya mama saya gak kasih makan, gak diurusin. Loh, memang dia keluar makan. Emang kenapa? Gak boleh begitu. Loh, orang yang kita larang makan ikan asin. Mamaku paling hobi makan ikan asin. Darahnya tinggi, ginjalnya gak beres. Dokter sudah bilang gak boleh makan, kularang. Kenapa salah? Tapi tante saya menerjemahkan gak dikasih makan. Kan sakit kepala kita nih kan. Lihat dulu lah konteksnya. Kalau makan ikan asin itu yang lain, ambil Pak Pani silakan. Kan gitu. Tapi jangan dong, mama saya larang ini, lalu dibilang saya nggak kasih. Loh, memang iya saya larang makan itu. So istri mbak saya bilang mana kulkas? Sapu bersih itu stok-stok dia kan. Kita keluarin semua, nggak boleh. Tapi namanya orang tua kan, maunya kan emang di kampung sana itu kan teman akrabnya. Nggak tahu kalau ini temanku menderita ini.
Kalau ikan asin kan begitu, teman menderita itu zaman dulu kan. Nah jadi kalau kita bilang konteks itu sangat perlu. Di mana konteksnya? Sedang apa? Gitu ya. Supaya kemudian kita jangan salah menerjemahkan. Nah itu sebab kita sayangkan ada gereja yang tidak boleh makan darah mengambil ayat ini. Salah besar. Karena kalau begitu mesti dirontokkan lagi kalimat Yesus. Tidak ada yang najis masuk ke dalam mulut kecuali yang keluar. Tetapi kalau kau minum darah seperti di mangga besar itu begini, tetap aja aku nggak setuju. Kurang etis. Secara medis pun sangat mengerikan karena virus paling menakutkan di mana? Di darah itu. Belum mati. Tapi kalau kau bikin marus, tahu marus ya? Tahu dari darah itu kan? Makan, aku pun makan itu. Jangan sendiri kau maksudku. Silakan. Saksang, saya nggak makan. Saya nggak makan, bukan karena darah. Badan saya sudah tidak mengadop itu. Jadi saya tahu diri, gitu loh ya. Jadi mesti lihat-lihat lah, case-nya ini apa, case-nya ini di mana. Tapi kalau misalnya saya ketemu temen ini nggak makan darah, nggak makan aku. Dia nggak makan ini, nggak apa-apa, aku nggak ikut makan. Bapak nggak apa-apa, nggak bisa. Kalau dia puasa, nggak makan aku. Saya puasa, kalau gitu jangan. Nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Ayo jalan kita. Nah, tapi habis itu acara ketemu orang dia kan, ketemu ngobrol sebentar, lari aku makan. Ketika dia ngobrol sama orang ada acara kan ya, lari aku makan. Sungguh-sungguh aku mau makan, cuma karena dia puasa, aku hormati. Mesti belajar dong. Nangkap ya? Maka saya kalau diajak orang makan, saya nggak boleh milih-milih. Kalau diajaknya ke warteg ada tamu masuk rumah orang dikasih cuma begitu, ya makan yang ada. Jangan minta macam-macam. Itu kan namanya etika ya. Nah itu yang lagi diajarin ya kita. Oke? Kepada keputusan? Oh begini, iya. Jadi bukannya Roh Kudus ngomong, woi keputusan nomor 1. Enggak lah. Kita rapat Rasul ini kan mereka dipimpinkan. Oke, kita berdoa dan itu keyakinan iman mereka. Roh Kudus memutuskan. Ya, karena rapat itu harus dipimpin Roh Kudus. Saya khotbah pun saya akan bilang, saya khotbah dipimpin Roh Kudus. Tapi saya boleh ngomong, kalian mesti uji. Benar nggak ini dipimpin Roh Kudus? Nangkap ya? Ujilah teksnya, kalimatnya, benar nggak disebabkan? Kalau nggak jangan mau percaya. Karena Roh Kudus pun akan memberi hikmat pada kalian untuk mengenali saya betul-betul dipimpin Roh Kudus apa Roh Kudis. Beda-beda tipis itu kan. Ya, jadi mesti jelas dulu kan gitu ya. Nah, ketika Rasul itu memutuskan, putus, maka dikatakan kata, hendaklah kamu mereka menjauhkan. Supaya orang Yunani jangan sampai benturan sama orang Yahudi. Udah jangan ribut itu. Jadi gereja mula-mula pun zaman Rasul saja sudah ribut itu. Makan ini boleh apa enggak? Udah ribut. Maka kalau baca Alkitab menarik ya. Kalau baca kita baik-baik, pasti jelas semua ya. Nggak usah ribut. Tapi tolong hormatin yang nggak makan darah. Nggak usah kau ejek. Kau kaya, kau nggak teologimu nggak benar. Saya pikir nggak penting. Jangan jadikan orang syak terhadap apapun. Hormati dia. Pak, mereka nggak makan darah. Heran lupa gini. Ya sudahlah, jangan diributkan. Ya. Dan itu pun berkah juga lah ya. Saksang itu tadi bagi 2, tinggal kau sendiri kan. Makanlah. Ya. Tapi hati-hati juga pas nanti kau jantungan datang dia. Yang makan darah katanya kena jantung. Padahal orang jantungan belum tentu karena makan darah. Makanya banyak sekali hal sebetulnya ya. Jangan dicampur aduk. Tetapi kesehatan diri sendiri ya, jangan dicampur aduk ke teologi. Oh memang darah nggak boleh, Pak medis juga bilang begini-begini. Please, kalau berdiskusi teologi lah, medis lah. Oke? Nggak boleh merokok karena merusak tubuhmu, karena tubuhmu adalah bagus itu. Tapi jangan lupa kau, over makan pun nggak boleh. Over kolesterol, over asam urat. Aku pun pendosa urusan ini. Asam uratku agak tinggi karena aku doyan kacang. Naik asam urat kan. Ya. Jadi mau gimana? Kalau gitu nggak boleh dong Pak. Usahakan kawanku. Tapi kalau dia datang tanpa diundang itu yang persoalan. Udah berdoanya aku jangan kirim datang juga kan. Ya haleluya. Jujur saja kita ini banyak pendosa, jadi jangan hanya marahin orang merokok, mesti fair. Ya, memang merokok nggak boleh merusak tubuh bait Allah. Tapi apapun yang merusak tubuh kita, termasuk begadang ya, jangan lakukan. Fair, oke? Harus olahraga kau jangan sampai enggak. Karena kalau tidak kau merusak tubuhmu. Lakukan semua aspek, itu Kristen.
Ya, jadi kalau ada orang merokok di sampingku, Pak, Bapak kok nggak marahin dia? Loh, aku udah kasih tahu dia merokok nggak apa. Terus dia nggak mau berhenti. Kalau dia mau nggak apa-apa. Paling aku bilang kan, aduh, berapa lama aku dekat kau ya? Kenapa Pak? Enggak, aku lagi ngitung-ngitung, katanya sih kalau satu hari dekat sama orang ngerokok, umur sejam berkurang gitu kan. Jadi nggak tahu aku mati cepat gara-gara kau, entah berapa lama nanti. Aku lagi ngitung-ngitung hari. Pak jangan gitu dong Pak. Betul. Tapi aku sih rela mati untuk kau. Daripada aku nggak dekat-dekat kau, mendingan aku dekat kau lah. Banyak ngomong kesempatan. Mati apa boleh buat lah. Saya nggak, saya kasih tahu. Tapi kalau silakan juga bisa berhenti. Tapi saya percaya tiap orang akan diproses. Kewajiban kita memberitahu. Tapi tolong kita juga role model. Jangan, aduh Bapak, saya ngerokok diributin. Bapak overweight Pak. Mestinya ideal 50, Bapak ada 100 loh. Lebarnya nggak karu-karuan tuh. Pintu Bapak bilang sempit, padahal Bapak yang ngomong. Oke, semoga kita tidak begitu ya. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita berdoa. Tuhan, ketika kami renungkan kebenaran firman, ketika kami menelaah, mendalami pesan Alkitab, sadarlah kami betapa terang benderangnya hakikat Roh Kudus itu. Jujur pula kami harus mengaku betapa sedikitnya kami belajar dan seringkali salah. Ampuni. Kami berdoa supaya sebagai gerejamu Tuhan terus topang kami, pimpin kami oleh Roh Kudus yang menopang kami. Berikan kami hikmat ya Roh.